Sabat Salom. Torah 30 menit akan membahas secara singkat dan sederhana mengenai Taurat setiap hari Sabat, yaitu antara Jumat sore sampai dengan Sabtu sore. Hari peristirahatan, dan fokus pada belajar firman Yahwa Elohim. Pelaku Taurat sering sekali dihubungkan dengan agama Yahudi, atau disebut juga Judaisme. Sedangkan Alkitab menjelaskan bahwa Taurat diberikan Yahwa Bapa kepada Musa untuk bangsa Israel. Bila memang Judaisme sama dengan ajaran untuk melakukan Taurat, mengapa tidak disebut agama Israel, atau Israelisme? Bahkan di negara Israel modern sekalipun tidak disebut sebagai agama Israel. Tetapi apakah sebenarnya arti dari Taurat itu sendiri? Torah 30 menit akan mencoba menjelaskannya dengan sesederhana mungkin. Keluaran pasal 16, ayat 28, berkata, "Sebab itu Yahwa berfirman kepada Mose, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Apakah arti kata dari Torah? Apakah artinya hukum, atau undang-undang? Apakah artinya hanya kepada ketetapan-ketetapan, yang Yahwa Bapa berikan kepada Musa di Gunung Sinai? Jadi di luar itu namanya bukanlah Torah? Apakah tepat penamaan hukum, atau undang-undang? Seperti penamaan suatu hukum, atau undang-undang di suatu negara, yang dibuat pemerintahan untuk rakyatnya." Ester pasal 1, ayat 15, berkata, "Apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasveros yang disampaikan oleh sida-sida?" Jelas sekali kata hukum, atau undang-undang dalam bahasa Ibraninya memiliki kata sendiri. Kata dat juga terdapat di ayat Esra pasal 8, ayat 36, berkata, "Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja, dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita, dan kepada rumah Elohim." Bila memang Torah artinya hukum, atau undang-undang, mengapa di kedua ayat di atas menggunakan dasar kata Ibrani dat, yang berhubungan dengan pemerintahan suatu negara, atau bangsa? Peraturan di negara, kantor, atau di sekolah, ataupun di rumah, apakah bisa, ataupun umum disebut dengan kata hukum? Jadi jelas kata Torah kurang tepat bila diartikan dengan undang-undang, ataupun hukum. Sehingga penulisan Torah tidak bisa diganti dengan kata hukum, seperti pada Alkitab-Alkitab yang tertulis dalam bahasa Inggris. Ataupun menambahkan di depannya kata hukum, menjadi hukum Taurat. Penulisan YouTube kami pun, Torah 30 menit, dan bukan hukum Taurat 30 menit. Taurat diberikan kepada bangsa Israel, bukan negara Israel. Bangsa Yahwa Elohim, yang memiliki iman kepada Yahwa Elohim saja. Bangsa yang tidak berdasarkan garis keturunan, tetapi iman percaya. Bila Torah tidaklah bisa diartikan sebagai hukum, atau undang-undang, jadi apakah arti yang sebenarnya? Apakah artinya kata Torah hanya khusus untuk ketetapan-ketetapan, yang Yahwa Elohim berikan kepada Musa di Gunung Sinai? Amsal pasal 1, ayat 8, berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Amsal pasal 4, ayat 1, berkata, "Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian." Ayat 2, "Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku." Ayat 3, "Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah,
dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Kita melihat bahwa di dua ayat di atas menunjukkan bahwa kata Torah tidak hanya digunakan untuk ketetapan-ketetapan yang diberikan Yahwa Elohim kepada Musa di Gunung Sinai, tetapi juga perkataan-perkataan yang disampaikan oleh kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, kepada anak-anaknya. Apakah kata Torah juga digunakan untuk penggunaan lainnya? Menurut apa yang kami pelajari, tidak ada. Jadi kata Torah dibuat dan ditujukan untuk seseorang yang sangat dikenal secara pribadi. Jelas sekali Torah bukanlah kata yang khusus untuk ketetapan, ataupun peraturan-peraturan yang berasal dari Yahwa Elohim saja. Mari kita lihat bagian berikut. Suatu hukum, atau undang-undang, yang dalam bahasa Ibrani-nya dat, dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan rakyatnya yang bertujuan baik. Negara tanpa hukum, atau undang-undang akan mengakibatkan kekacauan. Sementara Torah dibuat oleh Yahwa Elohim, yang ditujukan untuk bangsa kepunyaan Yahwa Elohim. Torah juga dibuat oleh kedua orang tua, untuk anak-anak mereka. Hukum atau undang-undang yang dibuat oleh suatu negara kepada rakyatnya, walaupun bertujuan baik, tetapi pemerintahan tidaklah mungkin dapat mengenal semua rakyatnya, sampai ke hal-hal terkecil, ataupun mengenal semua rakyatnya secara pribadi. Tetapi Torah dibuat oleh Yahwa Elohim, pencipta semua manusia, yang mengetahui hati, atau pikiran terdalam manusia, artinya mengetahui dan mengenal secara pribadi semua manusia yang ada di muka bumi. Demikian juga halnya kedua orang tua. Membuat Torah untuk anak-anaknya. Orang tua yang baik, pastinya mengerti dengan lebih dalam anak-anaknya, bahkan secara pribadi. Jadi jelas antara hukum dan Torah sangatlah berbeda. Dan perbedaan terlihat dari hubungan antara pembuat dan yang ditujukan. Walaupun tujuannya memang sama-sama baik. Torah dibuat secara khusus dan pribadi. Artinya pembuat Torah mengerti dan mengenal, tidak hanya secara garis besar, tetapi secara pribadi, kepada siapa Torah itu ditujukan. Perbedaan inilah yang membuat kami di Torah 30 menit yakin, bahwa Torah bukanlah suatu hukum atau undang-undang. Karena berbicara hubungan yang sangat pribadi. Jadi, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Torah secara lebih terperinci? Kami akan memberikan dua kata, yang menurut pandangan kami lebih cocok, ataupun sesuai untuk mengartikan kata Torah. Dua kata tersebut adalah instruksi dan pengajaran. Dua kata yang menurut pandangan kami mewakili dalam memberikan arti kata Torah atau Taurat dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat pengertian dari kata instruksi dan pengajaran yang linknya kami berikan di kolom deskripsi. Secara garis besar, pengajaran artinya menjelaskan, mengajarkan, memberikan contoh, bagaimana cara mengerjakan sesuatu dengan benar dan tepat. Pengajaran juga akan menjelaskan mengapa beberapa hal-hal harus dikerjakan. Dan instruksi artinya memberitahukan poin-poin apa saja yang harus dikerjakan agar sesuatu berjalan dengan benar. Dengan memberikan alat-alat bantu ataupun pendukung agar poin-poin tersebut dapat dilaksanakan. Jika, dan hanya jika, Torah, yang bahasa Indonesianya Taurat, artinya instruksi dan pengajaran dari Roh Kudus, maka ayat ini dapat berkata sebagai berikut. Ulangan pasal 27, ayat 26, berkata, "Terkutuklah orang yang tidak berpegang teguh, instruksi dan pengajaran Roh Kudus ini dengan perbuatan." Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, "Amin." Bila seseorang yang dikasihi dan diperhatikan, diberikan suatu instruksi yang ditujukan untuk kebaikan orang tersebut. Tidak hanya diberikan instruksi, tetapi diajarkan bagaimana mengerjakannya dengan baik,
dan diberikan pengertian mengapa harus mengerjakannya. Yang kesemuanya itu didasarkan dengan cinta kasih. Bukankah secara normalnya, orang tersebut akan berusaha mengerti instruksi yang dimaksud, dengan cara mendengarkan secara seksama setiap pengajaran mengenai instruksi tersebut, sehingga orang tersebut dapat mengerjakan dengan sebaik mungkin. Di awal memang akan terasa sulit untuk mengerjakan. Tetapi dikarenakan orang tersebut mengerti bahwa yang memberikan instruksi bermaksud baik bagi dirinya, maka ia akan terus berusaha, dan berusaha untuk mengerjakannya dengan sesempurna mungkin. Dan yang memberikan instruksi, melihat kesungguhan hati orang yang diajarkan. Pastilah dengan kesabaran dan cinta kasih, terus mengajarkan sampai orang tersebut dapat mengerjakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Itulah yang dinamakan dengan Taurat, dan hubungan indah yang disebabkan karena Taurat itu sendiri. Orang tua yang baik pastilah mengenal anaknya dengan baik. Sehingga ia akan berusaha untuk mengatakan sesuatu agar anaknya kerjakan, bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan kepentingan anak itu sendiri. Sebagai contoh, orang tua akan memberikan instruksi yang tidak jemu-jemu, agar anaknya yang masih kecil rajin belajar. Tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga menyiapkan alat-alat pendukung, seperti sekolah anaknya TK atau SD. Perlengkapan belajar seperti buku-buku dan juga alat tulis. Selain memberikan instruksi, dikarenakan pelajaran yang didapat di TK dan SD masih tidak terlalu sulit, maka orang tua yang baik tersebut selalu berusaha untuk mengajarkan anaknya, agar dapat mengerti pelajaran yang diajarkan oleh gurunya di sekolah. Sang orang tua juga menjelaskan mengapa anaknya harus rajin belajar, yaitu untuk mempersiapkan masa depan anak itu sendiri. Sehingga kedepannya sang anak dapat lebih mandiri dan memiliki kehidupan yang baik. Tentu saja semua hal yang dilakukan orang tua yang baik ini, didasari atas pengenalan anaknya secara pribadi dan mendalam. Sehingga instruksi dan pengajaran yang diberikan dikarenakan cinta kasihnya yang luar biasa. Instruksi dan pengajaran dari orang tua yang seperti itulah yang menurut pandangan kami, disebut dengan Torah. Bila orang tua yang baik, yang mengenal dan mengasihi anaknya, memberikan instruksi dan pengajaran untuk masa depan anaknya, bagaimana dengan Bapa di sorga, Pencipta alam semesta? Bukankah Ia yang paling mengerti semua manusia, bahkan di kedalaman hatinya sekalipun? Bukankah Ia yang paling mengerti semua hal yang ada di muka bumi? Baik yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bila Ia memberikan instruksi, dan mengajarkan instruksi tersebut melalui Roh Kudus, Yesus Kristus, Mose, para nabi dan rasul-rasul. Bukankah ditujukan untuk hal yang sangat baik, dikarenakan dasar cinta kasih pencipta kepada ciptaannya? Kami di Torah 30 menit mempercayai bahwa instruksi yang diberikan oleh Yahwa Elohim didasarkan atas cinta kasih-Nya kepada semua manusia ciptaannya. Dan Roh Kudus akan mengajarkan, memberikan pengertian, bagaimana melakukan semua instruksi yang berasal dari Yahwa Bapa. Roh Kudus juga melalui para nabi, para rasul, dan setiap orang yang memiliki keterbebanan untuk menyampaikan kebenaran firman, akan mengajarkan instruksi yang diberikan oleh Yahwa Bapa. Karena Torah adalah instruksi penuh cinta kasih dari Bapa di sorga, yang harus diajarkan. Yesus Kristus memberkati kita semua. Psalm chapter 1, verse 1 to 2. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in Torah Yahuwah, and on his Torah he meditates day and night.